Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Vito di sidang entrepreneur ya. Jadi Vito nanti waktunya adalah 15 menit. Vito diberi kesempatan untuk melakukan presentasi selama 5 menit ya. Nah, nanti waktu 10 menitnya adalah untuk sesi tanya jawab oleh guru penguji itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Nanda Vito dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan usaha saya, yaitu Lauk Kampung, usaha menjual frozen food khas Indonesia. Nah, latar belakangnya itu selama pandemi kan kita... Mohon maaf di full screen dulu, Vito, biar lebih cakep nih. Bawah, pojok bawah. Bawah itu ada gambar mangkok. Nah, itu dia. Klik itu tadi, klik. Nah, mantap. Diulang dari halaman pertama biar di screenshot nih, biar cakep nih. Oke nih, judulnya aja udah keren nih, Lauk Kampung. Oke, silahkan. Balik ke pembukaannya lagi. Apa langsung lanjut aja? Lanjut aja, lanjut. Oke. Nah, selama pandemi ini, kita kan dianjurkan untuk berada di dalam rumah, ya kan? Karena COVID-19. Karena itu, banyak tempat kumpul rame kayak mall dan tempat publik itu ditutup, ya kan? Agar penyebarannya itu bisa dilambatkan, ya kan? Nah, buat orang-orang yang pengen makan keluar, ya kan? Atau nggak buat orang-orang yang pengen belanja makanan itu kan mereka jadi terganggu. Nah, membeli frozen food itu menjadi alternatif yang bagus karena dengan membeli frozen food kita itu ada makanan di rumah kan, nggak perlu keluar lagi. Terus frozen food juga tahan lama, bikinnya itu juga praktis ya kan biasanya, sama juga mudah disajikan. Nah, cara penjualan saya itu adalah menggunakan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Jadi bikin post di sebuah akun dan saya share lewat Instastory juga. Di WhatsApp saya menggunakannya itu sebagai media penjualan. Jadi nanti kalau misalnya pembelinya ada yang pengen beli, nanti bisa ngechat lewat DM atau bisa chat WhatsApp juga. Nah, saya itu usahanya sebagai reseller. Jadi saya tidak memproduksi barang saya sendiri. Saya itu punya source. Jadi selama saya berusaha, saya berhasil menjual 28 produk. Tapi saya itu sebenarnya masih ada orderan lain yang belum selesai. Ini baru yang sudah terjual saja. Nah, ini untuk laporan keuangannya, untuk produk-produk yang sudah terjual, bisa dilihat modal saya itu dimulai dari 2.500.000 dengan semua pengeluarannya alhamdulillah masih berada dalam modalnya saya ya. Nah, untuk pendapatannya itu ini masih kurang. Nah, jadi kan tadi saya bilang nih, saya itu masih ada orderan, ya kan, yang belum selesai, yang masih belum dikirim dan juga masih belum dibayar. Nah, kemarin ini sayangnya ada kendala, jadi ibu saya itu pas sore-sore itu pulang positif. Jadi ordernya harus kita cancel. Jadi ini laporan keuangan yang akhirnya sayangnya.
ini lampiran foto-fotonya. Ini adalah ada orderannya yang saya bilang kemarin. Ini totalnya itu belum dihitung lagi ya. Ini ada total yang baru. Ini ada orderan tambahan lagi, Son. Oke, itu saja untuk presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau ada tambahan, mohon silakan. Ya, baik. Terima kasih, Vito. Pak Nur, ini Vito ini sudah seperti penjual beneran ya. Dia stoknya keren. banyak banget. Yang order tuh memang banyak sekali gitu. Bahkan sampai sekarang belum selesai gitu. Sampai tadi malam pun saya tanya, Vito bilang ke saya gitu, masih banyak banget yang belum di. Oke, silahkan Pak Nur untuk bertanya-tanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Ibu guru pembimbing dan Ananda Vito, alhamdulillah. Saya terkesima sebenarnya tadi dengan pertama dari desain dan nama produknya ya. Lauk Kampung, desainnya luar biasa. Pertanyaan pertama adalah begini. Ini bisnis benar-benar baru dikerjakan di Vito ketika ada entrepreneurship, atau sebenarnya ini sudah bisnisnya orang tua yang berjalan, Vito? Itu dulu. Ini tuh bisnisnya baru dibuat untuk entrepreneurship. Ini mulai jualannya itu minggu lalu. Oke, berarti murni ini idenya Vito atau ada kolaborasi dengan ibu atau mama? Jadi aku itu dapat idenya ibu aku. Aku bingung kan mau mutusin jualannya mau apa. Terus bunda aku itu ngasih sugesti gitu, terus juga bilang kalau temennya itu ada yang pengen jualan frozen food kan. Ya. Kalau gitu kenapa nggak jadi reseller aja ya kan? Ya. Terus jual produk buat ini entrepreneurship-nya juga. Oke, ini produksi sendiri Vito atau hanya reseller saja? Reseller saja, Pak. Oh, reseller. Coba melihat di ini tadi apa namanya? Laporan keuangannya. Berarti reseller, nama produknya dari distributor atau dari produsennya, atau namanya dari Vito. Kita hanya repackaging istilahnya ya. Jadi sudah ada produk dari produsen, kemudian kita packaging dengan cover kita sendiri, begitu atau gimana? Nah, jadi Bapak itu nanyain kan namanya itu saya bikin sendiri apa ngambil dari itunya? Kalau namanya itu bikin sendiri, Pak. Jadi teman bunda saya itu yang ngejual itu barangnya ke saya, cuma ngejual barangnya doang, terus saya yang marketingnya gitu. Namanya saya yang ngepost itu, saya yang ini IG-nya. Siap. Berarti si produsen ini sebelumnya sudah punya usaha atau belum? Atau gara-gara si Vito menawarkan saya akan promosikan misalnya, gimana? Sebelum ini sih kayaknya nggak ada ya. Aku kurang. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan kata bunda aku itu temennya emang udah ngerencana pengen jualan. Jadi itu bunda aku ngajak kayak kerja sama gitu. Oh, join ya. Wes, iya. Berarti luar biasa dengan adanya program ini ya, Vito sudah bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya, luar biasa. Oke. Pertanyaannya, modal 2.500.000 ini berarti murni diberikan produk, berarti produknya jadi ya? Iya. Produk jadi. Pertanyaannya berarti yang dikeluarkan oleh Vito ini bentuknya apa?
hanya beli saja produknya, kemudian ongkirnya dihitungnya menjadi beban Vito atau bebannya dari teman Mama tadi yang produsen? Ongkirnya ya. Jadi ongkos kirim dari produsen ke Vito-nya. Jadi barangnya kan ini saya beli kan. Ya. Terus karena yang jual ini itu teman ibu saya, ibu itu ngambil langsung ke rumahnya, nggak lewat kata ongkir gitu. Oke. Berarti kan mau tidak mau mengeluarkan bensin dong ya. Nah, berarti itu harusnya juga nanti dihitung sebagai biaya transportasi, menjadi bagian perhitungan biaya produksi ya. Oke. Kalau berarti dari sana belum dikemas ya, kemasnya nanti di Vito, di rumah Vito. Ya benar. Oke, makanya di situ tertulis ada kemasan, kan begitu. Nah, pertanyaannya, Vito melayani PO ya, jadi orang pesan dulu baru diproduksi, atau Vito di stok punya stok di rumah, harus nyetok barang, gimana? Kita punya stok, Pak. Punya stok ya. Berarti namanya frozen food, berarti Vito punya alat untuk menyimpan barang tersebut dong? Iya. Oke. Berarti alat itu disebut juga sebagai modal dong. Ya, baik itu barangnya, kalau dia nyolok ke listrik berarti biaya listriknya, ya, itu termasuk juga modal. Ya, jadi biaya modal itu bukan semata-mata yang dibelanjakan saja 2 juta, kemudian kemasan belanja 176.000 sekian. Ya, berarti ada faktor modal lain yang dikeluarkan berupa apa? Berupa tadi transportasi, ngambil barang. Ya mungkin pulang pergi 50.000 misalnya karena dekat. Maka ditambahkan 50.000. Kemudian yang tadinya nggak punya alat, biasanya kan ada alatnya apa ya? Alat frozen ya. Lupa saya. Freezer. Nah, kalau freezernya itu sudah ada atau belum? Ya, kalau belum ada karena beli berarti biaya beli freezer. Oh, sudah pakai kulkas saja Pak yang di rumah. Oke, berarti katakanlah itu tidak dihitung dulu, tapi ke depan harus mengadakan freezer sendiri kan yang itu akan dibebankan menjadi biaya produksi. Nah, yang kalau pakai kulkas sendiri berarti listriknya harus dihitung ya. Misalnya ya dari biaya bayar listrik misalnya biasanya 500.000 ya 100.000-nya masuk ke dibebankan ke bisnis ini ya. Jadi pengertian modal kan semua biaya yang digunakan untuk memproduksi kan begitu. Oke. Sebenarnya menurut Vito ini menjanjikan nggak Vito ya bisnis ini? Kalau menurut saya sih ini bisnisnya itu menjanjikan banget. Soalnya saya pernah tuh dapat orderan lewat iklan. Ya. Saya nggak bisa terima orderannya soalnya ya barang yang diordernya itu udah habis. Oh. Berarti harus PO Pak, ini barang sudah habis. Ya, keren. Oke. Ya, berarti terakhir saya ingin menambahkan saja, kalau ini menjanjikan, maka ke depan bisa diteruskan, apalagi tadi join antara Mama dengan temannya ingin usaha. Nah, Vito nanti kebagiannya bisnisnya apa? Oke, saya kebagian marketingnya, mempromosikannya misalnya, ya. Berarti itu juga harus dihitung tuh biaya promosi apa? Desainnya misalnya. Biaya kuota internetnya misalnya, ya itu juga harus dihitung. Termasuk orang yang mengerjakan itu kan berarti sebagai tenaga itu juga harus dihitung misalnya, ya. Nah, kalau biaya produksinya besar, omsetnya kecil, apa yang harus dilakukan, Vito? Tapi kita ingin usahanya tetap berjalan nih terus, ya.
kita udah modal 5 juta nih. Paling enggak kita harus bisa ada omset 10 juta. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, Vito, yang dilakukan apa nih? Kamu sudah stok barang banyak nih di rumah nih. Total modal yang dikeluarkan untuk ada barang itu adalah 5 juta. Terus apa yang kamu lakukan agar barang yang di rumah kamu itu terjual? Ya, untuk sekarang sih masih belum ada, Pak. Kan ibu saya itu lagi positif, Pak. Jadi kan Oh, ya seandainya nantilah, ini kan contoh tadi. Saya ingin bertanya secara umum. Ya, misalnya kamu di rumah udah ada modal nih, udah ada barang banyak nih. Total 5 juta lah dihitung-hitung. Gimana caranya barang yang ada di rumah kamu bisa terjual itu gimana caranya kira-kira? Kondisi normal ya, nggak lihat kondisi sekarang gitu. Gimana? Ya, kalau gitu saya terus ngelakuin promosi sih, Pak, sampai barangnya kejual kan. Yes, betul. Tepat sekali jawabannya. Ya, yang harus dilakukan apa? Promosi. Berarti apa? Vito harus sering promosi. Ya, mungkin promosi bentuknya apa? Ya, mungkin buka toko virtual di Shopee, di Bukalapak, di kerjasama dengan Grab, ya, Gojek, itu bagian dari promosi. Kemudian memberikan penawaran harga diskon, ya, itu juga promosi, ya, atau memberikan bonus, itu juga promosi. Memang itu yang harus dilakukan. Ya, orang bisnis itu harus melakukan promosi. Nah, biaya promosi itu juga harus dicatat sebagai biaya produksi. Oke, keren, Vito. Terima kasih. Ya, saya kira cukup, Bu. Di sini saja. Mudah-mudahan ke depan terus maju ya. Karena ini biaya usaha makan itu yang menjanjikan. Ya, mudah-mudahan sukses bisnis usaha orang tuanya. Nah, tinggal Vito andil kira-kira apa yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Vito ya. Semoga sukses ya dengan usahanya ya. Bisa dilanjutkan mungkin untuk kedepannya Vito. Ya, mungkin itu saja Vito. Nanti masukan-masukan dari Pak Nur tolong diperbaiki ya. Tolong dicermati. Nah, jangan lupa laporannya juga diperbaiki, kemudian di-share ke Pak Nur juga dan ke Bu Leri juga. Oke, mungkin itu saja, Vito. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.